Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mazmur nomor 130 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman dalam hidup kita, tetapi berbahagialah setiap kita yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui Mazmur 130 ayat yang ke-7 sampai ke-8, bersama-sama kita akan belajar satu tema, yaitu arah jalan pulang. Arah jalan pulang. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita seolah-olah berada di dalam situasi terjebak di dalam jurang yang dalam? Pernahkah kita seolah-olah berada di situasi terjebak di dalam pergumulan yang sangat amat dalam? Mungkin bisa berupa kita sakit yang menggerogoti tubuh kita, bisa juga secara berupa finansial yang mengganggu kehidupan perekonomian kita hari lepas hari, sehingga hanya istilahnya itu ya, istilah hukum, hanya pemutihan saja yang dapat membebaskan kita. Pernah kita berada di situasi seperti itu? Bisa jadi juga secara moral, dan sekarang kita sedang diperas habis-habisan oleh keadaan. Saat hal-hal yang seperti berada di dalam jurang yang dalam itu kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita, pertanyaan yang bergejolak di dalam hati biasanya ialah, dosa apa sih Tuhan yang telah aku lakukan sampai aku harus mengalami hal demikian? Kesalahan apa sih Tuhan yang aku lakukan sampai keadaan begini menimpa saya? Itu ada pertanyaan yang sering kali dan wajar jika dipertanyakan oleh banyak orang. Sering kali ketika seseorang berada di dalam jurang yang dalam akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kesalahan apa sih yang telah aku perbuat? Tuhan, dosa apa sih yang aku lakukan sampai keadaanku berubah menjadi setidak mengenakan seperti ini? Dan keadaan itulah yang sedang digumuli oleh pemazmur. Tanpa menjelaskan situasi seperti apa jurang yang dalam yang dihadapi oleh pemazmur tersebut, pemazmur menyadari bahwa semua yang terjadi karena Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya. Bagi pemazmur, ketika dia sedang menghadapi jurang yang dalam itu karena Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya. Pemazmur tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri dari hukuman dosa yang Tuhan jatuhkan. Oleh karena itu pemazmur hanya dapat berharap dan kepada Tuhan yang berdaulat. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan mengampuni dosa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namanya manusia, selama kita masih hidup di dalam tubuh manusia kedagingan ini, seringkali hal yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Seringkali hal yang kita lakukan adalah mengutamakan diri kita sendiri tanpa kita memikirkan konsekuensi di balik semua yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti pemazmur menyadari bahwa Tuhan sedang menghukum dosa-dosanya. Ketika kita merasa kita berdosa, ketika kita merasa kita sudah terlalu banyak melakukan dosa, apa yang kita lakukan? Seringnya kita tidak seperti pemazmur. Kita menyadari bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosaku sehingga aku hanya bisa berharap kepada Tuhan. Seringnya sebagai manusia yang normal, ketika kita tahu bahwa Tuhan sedang menghukum kita karena dosa-dosa kita justru melarikan diri dari Tuhan. Kita justru membiarkan hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu melalui Mazmur 130 ayat 7 yang ke-8 hari ini, pemazmur kembali mengajak kita kembali kepada Tuhan. Jalan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memberi kita hukuman, Tuhan juga yang adalah satu-satunya harapan kita. Di luar Tuhan
tidak ada keselamatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di luar Tuhan tidak ada pengharapan bagi kita. Sekalipun Tuhan menghukum kita, Tuhan mengizinkan suatu jurang yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita. Tapi ketika kita tak berharap kepada Dia dan kita mau memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan, kita mau putar balik arah jalan hidup kita dan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyayangi kita, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan kembali memberikan pengharapan itu kepada kita. Karena itu pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat, baik yang menghukum, baik pun untuk mengampuni. Justru karena mengenal kedaulatan Tuhan dan kasih setianya, maka pemazmur pun memiliki keyakinan bahwa pengampunan Tuhan pasti akan diberikan setelah penghukumannya. Ibarat badai boleh menerpa, pasti suatu saat akan mereda, atau malam boleh gelap, tetapi pagi pasti gemerlap. Bukankah hal itu sudah menjadi pengalaman berulang dalam sejarah umat Tuhan? Kalau kita membaca sejarah, berulang kali umat tidak setia kepada Tuhan, berulang kali memberontak kepada pimpinan Tuhan, berulang kali mereka dalam, kalau istilahnya ya, mendua dari Tuhan, mereka memilih kepada ilah-ilah lain, sehingga berulang kali juga Tuhan harus menghukum mereka secara dahsyat. Namun bukan hanya itu yang mau kita lihat. Setiap kali pun Tuhan memberikan pengampunan dan pengharapannya kepada bangsa Israel. Itulah kasih setia Tuhan. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang maha pengasih. Dia bukan hanya memberikan hukumannya, tetapi dia juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita boleh berbuat dosa, kita bisa jatuh di dalam dosa, kita bisa berulang kali melakukan dosa yang sama, dan kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita memohon belas kasihan dari Tuhan, dan kita mau menyadari bahwa kita berjalan sudah terlalu jauh dari Tuhan, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau putar balik hidup kita untuk kembali kepada Tuhan, maka pengampunan dan pengharapan itu Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan tunggu sampai kita masuk jurang dulu, baru kita mau memutar balik kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sampai kita mempersalahkan Tuhan dulu, baru kita mau menyadari bahwa aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, satu hal yang Tuhan minta dari kita sebagai umatnya adalah bangunlah hubungannya intim dengan Tuhan, agar kita boleh merasakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani sebagai juru selamat dalam hidup kita, bukan hanya Tuhan yang memberikan hukuman bagi kita, tetapi Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat kita juga adalah Tuhan yang maha memberikan pengampunan dan memberikan kasih setianya tanpa dihitung-hitung kepada kita. Bukankah kasih setia yang Tuhan yang kita percaya kepada, memberikan kasih setianya kepada kita itu berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Maka kita di dalam menjalani hidup kita hari lepas hari ini, mari kita bersama-sama menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita lengah oleh karena dunia, jangan sampai kita lengah oleh karena ego kita, jangan sampai kita lengah oleh karena perbuatan si jahat, sehingga membuat kita tidak bisa lagi menjaga kehidupan kita dan membuat kita terbuai, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan mengizinkan jurang itu terjadi, lalu kita mempersalahkan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan jurang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Anakku, kamu sudah berjalan terlalu jauh dari aku, kembalilah kepadaku. Aku masih memberikan pengampunan dan pengharapanku padamu. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang diberikan belas kasihan berlimpah-limpah oleh Tuhan yang kita percayai, marilah kita bersama-sama menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, menjaga hidup kita, agar hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang Tuhan larang. Jika saat ini pun kita sudah terlanjur melangkah terlalu jauh dari Tuhan, putar arah pulang kembali kepada Tuhan. Pelukan Tuhan selalu tersedia bagi kita ketika kita mau menyadari dan kita mau kembali lagi kepada Tuhan. Maka ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Tuhanlah pengharapan kita, hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau terus menjadi umat yang menjauh dari Tuhan, ataukah kita mau menjadi umat yang senantiasa menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita mengenal kedaulatannya, kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal pribadinya. Amin. Demikian jauh renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk renungan dari Mazmur 130 yang Engkau ingatkan kepada kami Tuhan. Seringkali ketika ada jurang yang terjadi di dalam kehidupan kami, ada keadaan-keadaan yang seolah-olah itu adalah jurang bagi kami Tuhan. Ketika kami mengalami hal-hal seperti itu, kami mulai bertanya-tanya, Tuhan apa salah kami? Tuhan apa dosa kami? Tuhan mengapa ini terjadi? Dan Tuhan mengapa Engkau membiarkan kami mengalami hal ini dan hal itu Tuhan? Tanpa kami mau menyadari bahwa segala yang terjadi ada tujuan Engkau memanggil kami untuk kembali ke jalan yang benar. Ada tujuan Engkau memanggil kami untuk kami bisa membangun lagi hubungan kami yang sudah terlalu jauh dari Engkau Tuhan. Tuhan, berikanlah kesadaran diri dalam hidup kami, kesadaran hati bagi kami, untuk kami tidak menjauhkan diri dari Engkau, untuk kami tidak terbuai dengan dunia ini Tuhan, sehingga membuat kami seolah-olah kami bisa tanpa Engkau Tuhan, padahal kami tidak bisa tanpa Engkau, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan, Engkau satu-satunya Allah juru selamat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami senantiasa mau memutar kembali jalan hidup kami kembali kepada Engkau Tuhan, sehingga fokus hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepuasan kami semata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai Tuhan, sehingga sungguh apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini sungguh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita.